Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari Minggu ini tanggal 14 Juni tahun 2020, oleh perkenanan Tuhan kita boleh ada lagi sebagaimana adanya kita. Kita bersyukur juga kita boleh beribadah kepada Tuhan di saat-saat sekarang ini. Kami menghitung-hitung hari Minggu ini adalah hari Minggu yang ke-13. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kami yakin bahwa kita semua, saudara-saudara sekalian, kita masih tetap semangat, tetap penuh sukacita, tentunya dalam keyakinan Tuhan sumber penyertaan dan sumber pertolongan kita. Ibadah kita pada hari Minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologia. Kita akan menggunakan tata cara ibadah hari Minggu bentuknya yang kedua. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Jamaat diundang berdiri sambil kita mengawali ibadah ini dengan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Allah di dalam Kristus, kami bersyukur sebab oleh kuat kuasa-Mu, di hari Minggu yang mulia ini kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk menyembah dan mengagungkan kebesaran-Mu. Betapa kami sadar Tuhan, bahwa kami tak layak di hadapan-Mu, namun janji firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan itu agung dan mulia. Karena itu kami datang untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus.
Biarlah ibadat kami ini Tuhan akan menuntun kami pada jalan yang benar, agar kami layak hidup sebagai umat-Mu. Inilah kami Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi jiwa kami gentar sebab besarlah dosa-dosa kami. Kesaksian kami sebagai umat-Mu ternoda oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami sesungguhnya Tuhan rindu menuruti setiap kekudusan dan kebenaran-Mu. Tetapi iman kami begitu mudah goyah oleh berbagai godaan. Iman kami amat sering dipatahkan oleh kelalaian, oleh keangkuhan dan cinta diri kami, sehingga kami tak dapat menuruti kehendak-Mu. Kasih dan tekad baik kami pudar oleh karena iri hati dan benci yang membara di dalam hati kami. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami sungguh tak layak. Karena itu saat ini kami datang memohon kiranya kami dikuduskan Tuhan, agar kami layak berada di hadapan hadirat-Mu. Dan kami senantiasa dibaharui untuk menjalani kehidupan dalam perkenanan Tuhan. Sehingga dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya
Janji anugerah Allah dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang sungguh Engkau perkenankan untuk menjalani kehidupan ini dalam kasih dan rahmat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh beribadah memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah jalan hidup kami dituntun selalu oleh kebenaran dan kekudusan firman-Mu. Kiranya pembacaan firman-Mu saat ini biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kami hidup senantiasa di dalam terang firman-Mu. Kiranya benih firman-Mu layak tumbuh subur di tanah hati kami, dan kami akan melakukan itu di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu membaharui kami, dan nama-Mu kami muliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Sebagai orang percaya, kita sungguh bersyukur karena oleh perkenanan Tuhan, kita lagi boleh beribadah di hari Minggu yang kudus, di hari Minggu yang mulia ini. Dan itu semua kita nikmati karena anugerahnya. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur adalah hal penting dan begitu berperan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, bersyukur hendaknya mewarnai kehidupan kita orang percaya. Sebab itulah yang menjadi ciri kehidupan umat Kristiani. Atau dengan kata lain, mengucap syukur adalah gaya hidup orang Kristen. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Selalu dan selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur berarti berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan dan keajaiban perbuatan Tuhan
serta karya-karya Tuhan yang mulia telah tersaksikan dan telah teralami dalam kehidupan ini melalui pemeliharaannya, tuntunannya, dan keberkatannya bagi kita. Dan lebih daripada itu, firman Tuhan dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Firman ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Betapapun kesulitan, kesusahan, pergumulan, penderitaan kita alami, kita harus bersyukur. Apalagi ketika kita menikmati keindahan hidup di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu ini dalam perikop Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan nubuat Nabi Yesaya tentang masa depan umat Israel, di mana oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan, Ia akan menyatakan rencana dan tindakannya yang menyelamatkan. Karena itu perikop ini merupakan nyanyian syukur atas keselamatan. Nyanyian syukur ini diungkapkan dan ditujukan kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang terhukum. Mereka sedang mengalami masa penghukuman. Dan pengungkapan tentang nyanyian syukur keselamatan dilatar belakangi oleh apa yang telah diungkapkan di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 11 yang menyatakan bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan dan menghimpun orang Israel yang terbuang dan terserak dari keempat penjuru bumi. Sebab itu meskipun orang-orang Israel berada di kancah kemelut, mereka berada dalam keadaan yang tidak mengenakan ketika menjalani penghukuman akibat dosa yang mereka lakukan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun nubuat sebagai seruan dan ajakan disampaikan oleh Nabi supaya nanti ketika tiba saatnya, kalau dalam bacaan ini dikatakan nanti pada waktu itu umat akan bersyukur kepada Tuhan karena murka Tuhan telah surut. Bahwa Dia sendirilah yang akan menghibur mereka dan berbelas kasih dalam kemurahannya. Hal ini adalah motivasi agar umat tidak kehilangan harapan. Bahwa ada keselamatan yang akan mereka nikmati. Karena mereka yakin dan mereka percaya bahwa Tuhan Allah adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nabi Yesaya pun mengingatkan kepada orang-orang Israel, belajar dari apa yang telah mereka alami, belajar dari apa yang telah mereka jalani agar mereka sadar dan bertobat, serta tidak lagi melakukan kesalahan dan tidak melakukan dosa yang akan mendatangkan penderitaan sebagai akibat kemarahan dan kemurkaan Allah atas mereka. Kemurkaan Allah adalah cara Allah untuk mengerjakan keselamatan atas umatnya. Ketika Tuhan Allah menghukum umat Israel, itulah tanda kasih Tuhan kepada mereka agar mereka sadar bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Mereka bertobat dan mereka hidup pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu tanda kasih Tuhan kepada umat Israel. Dan keselamatan digambarkan oleh Yesaya bagaikan mata air yang menunjuk bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan kesejahteraan.
Sehingga umat harus bersyukur atas berkat-berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di mana ungkapan syukur umat harus disaksikan kepada bangsa-bangsa. Menyaksikan kepada bangsa-bangsa tentang perbuatan-perbuatan Allah yang tinggi, luhur, dan mulia. Dan Nabi Yesaya pun mengajak umat untuk bermazmur dan bernyanyi bagi Tuhan. Supaya perbuatan Allah yang mulia diketahui di seluruh bumi. Karena dialah Allah yang perkasa. Allah yang penuh kasih dan anugerah yang hanya kepada Dia umat berseru dan bersorak-sorai, sebab Tuhan Allah agung di tengah-tengah umat. Maka dengan demikian, keberadaan inilah seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, itulah yang akan memotivasi, yang akan memampukan orang Israel, orang-orang percaya untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala keadaan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, situasi dan keadaan hidup kita. Bersyukur dalam segala keadaan itu merupakan suatu bentuk ungkapan iman kita sebagai orang percaya yang dilakukan dengan hanya terfokus kepada Tuhan. Sebab ketika hidup kita hanya terfokus kepada Tuhan, yaitu hati kita, pikiran kita terfokus kepada Tuhan, maka bagaimanapun dan apapun situasi dan kondisi yang ada, maka tidak akan dapat menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah berkarya dalam segala keberadaan kehidupan kita. Karena itu belajar dari firman Tuhan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 mengajak kita semua sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, agar tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Inilah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Meskipun kita mengalami kesukaran, kesulitan, menghadapi berbagai kenyataan hidup sekarang ini, dalam kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, tapi firman ini memberikan motivasi, memberikan keyakinan kepada kita semua. Agar kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Agar kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang telah menguncang dunia. Namun apapun kenyataan yang ada, dalam kesadaran bahwa semua yang terjadi ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur. Panggilah nama Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan yang agung dan kudus. Sambil kita memberlakukan hal-hal penting dalam kehidupan ini. Yaitu tindakan-tindakan antisipatif yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang dihimbau oleh pihak gereja dan para ahli sebagai upaya untuk mencegah meluasnya persebaran COVID-19 dengan kita rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak atau physical distancing, budayakan hidup bersih, tidak berkerumun dengan banyak orang, tingkatkan imun kita. Dan itu semua kita lakukan dengan iman. Maka kita yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan, memampukan kita. Tuhan akan menolong kita sehingga pada saatnya, menurut waktu Tuhan, hidup kita dipulihkan dari pandemi COVID-19 sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan hidup dalam ketentraman dan damai sejahtera. Tuhan dimuliakan. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur dengan memberi persembahan sambil menyanyi Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur bagimu ya Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang memberi nafas kehidupan bagi kami umat-Mu. Engkau menganugerahkan kehidupan yang telah kami jalani, di mana kebaikan, kemurahan, kasih, dan sukacita selalu disediakan bagi kami umat-Mu. Tak pernah berhenti rahmat-Mu, tak berkesudahan berkat-Mu, selalu baru dan tercurah di hidup kami. Mengingat semua karunia-Mu Bapa, kiranya memotivasi kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, berkata dalam perkataan-Mu, dan berlaku dalam kasih-Mu. Biarlah hidup kami melimpah dalam ucapan syukur, karena kesetiaan Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun, menjaga, dan menaungi hidup kami. Bahkan untuk kesukaran sekalipun yang Tuhan perhadapkan bagi kami. Namun justru kenyataan itu, kami sungguh merasakan dan menyaksikan kuasa-Mu yang dahsyat dan perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga kami selalu bersyukur hanya kepada-Mu. Bapa di sorga, kepada-Mu kami memohon, tuntunlah warga gereja dan keluarga-keluarga jemaat Tuhan, untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab kami telah hidup dalam kasih-Mu yang tiada taranya dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Demikian pula kami bermohon ya Tuhan, kiranya sebagai warga jemaat kami dimampukan untuk menjalani kehidupan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menguncang kehidupan masyarakat dunia, yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, rasa takut. Tapi kami yakin Tuhan bersama dengan Tuhan, kami akan menikmati perlindungan-Mu. Sehingga kami selalu berada dalam penyertaan Tuhan.
Kami pun berdoa Tuhan bagi jemaat Saitun Karombasan Ranotana Weru. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapak, bahkan para lansia. Tuhan sertai kami, agar dalam keyakinan dan hanya bersandar kepada Tuhan, kami akan menjalani kehidupan sambil tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami tidak akan kehilangan rasa syukur, tapi kami selalu bersyukur dalam segala keadaan oleh karena Tuhan yang hidup, yang selalu hadir di setiap keberadaan kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan, mohon tuntunan-Mu bagi kami semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan khusus, syamash, penatua, guru agama, para pendeta, komisi kerja, komisi Bipra, panitia haraya gerejawi, bahkan semua yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan, pegawai dan kostor, bahkan semua orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Sertailah kami Tuhan, dan jagalah kehidupan kami, agar dalam naungan kuasa kasih-Mu, kami tetap berada dalam kehidupan yang penuh ketentraman. Tetapi dalam segala keberadaan apapun yang kami hadapi, kami tetap datang beribadah, mencari Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, dalam perkenanan-Mu kiranya Engkau akan memberikan hikmat bagi pemerintah, berikan mereka kekuatan untuk berupaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Demikian juga untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, untuk para dokter, perawat, petugas rumah sakit, relawan, dan semua pihak yang terkait, serta siapa saja yang peduli dalam penanganan COVID-19 ini. Jagalah dan sertailah mereka Tuhan, agar dalam perlindungan-Mu Tuhan, mereka akan terus melakukan tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan segala sesuatu dengan mengandalkan dan memohon campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka pun bagi kami yang mengalami pergumulan. Kami membawa seluruh kekhawatiran, kepikiran, kecemasan, dan kesakitan tubuh dan jiwa kami, serta semua permasalahan kehidupan kami. Karena hanya oleh bilur-bilur-Mu dengan kuasa-Mu yang dahsyat, kami mendapatkan kesembuhan, pengharapan, dan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam syukur kami memohon Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami, berkatilah mereka yang menikmati sukacita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, karena berbagai keberhasilan yang dinikmati dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, atau apapun yang membuat kami sungguh dalam suasana sukacita, dalam iman hanya kepada Tuhan. Semua yang dirasakan dan dialami, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa, yang mengantar kami berjalan dalam iman. Dan bimbinglah kami Tuhan, untuk kami hidup dalam pimpinan-Mu, sebab Engkaulah harapan dan sandaran hidup kami. Engkau jugalah Tuhan yang menyatakan janji-Mu memenuhi segala kebutuhan kami sesuai kekayaan dan kemuliaan-Mu. Itulah yang memotivasi kami Tuhan untuk memberikan persembahan dalam persekutuan saat ini. Kuduskanlah Tuhan apa yang telah kami beri, sehingga dalam keberkatan-Mu ya Tuhan, persembahan yang terkumpul akan kami pakai untuk kemasyuran dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar gereja berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini kita menyanyi Tuhan adalah kekuatanku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah, selamat hari Minggu, dan silakan duduk.
dosa.